Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tanti Nur Aprilia, mahasiswa Farmasi Unpad angkatan 2017. Berikut saya akan menjelaskan terkait pengadaan dan penyimpanan sediaan farmasi. Pokok bahasan yang akan saya bahas yaitu pengadaan, pembelian, penerimaan, pembayaran, penyimpanan, dan pemusnahan. Yang pertama ada pengadaan. Pengadaan adalah suatu proses penyediaan obat yang dibutuhkan oleh rumah sakit ataupun unit pelayanan kesehatan lainnya, didapatkan dari manufaktur, distributor, maupun pedagang besar farmasi. Hal yang harus dilakukan pada saat pengadaan yaitu mengetahui distributor yang sesuai serta tervalidasi, kemudian membuat surat pesanan umum yang meliputi obat bebas terbatas, dan obat keras, kemudian surat pesanan narkotika, psikotropika, OOT, dan prekursor, kemudian melakukan pembelian dan penerimaan. Selanjutnya yaitu proses pembelian, di mana dapat dilakukan meliputi tender terbuka, tender terbatas, negosiasi, pengadaan langsung. Untuk tender terbuka itu melibatkan berbagai sumber penyedia obat. Metode ini tidak memakan harga, akan tetapi membutuhkan waktu yang lama, kualitasnya kurang, dan membutuhkan perhatian khusus. Kemudian yang tender terbatas, proses pembelian melalui mitra perusahaan. Tata cara ini ringkas, hemat, beban kerja ringan, namun memiliki kelemahan yaitu kualitas obat tidak dapat dikendalikan. Selanjutnya ada negosiasi. Biasanya dilakukan untuk obat yang urgensinya itu rendah, contohnya obat-obatan non-esensial, atau pada saat biaya untuk pembelian terbatas. Yang terakhir ada pengadaan langsung, itu dilakukan secara langsung kepada distributor tertentu. Kelebihan dari pengadaan langsung ini, kualitas obat terjaga, cepat, lead time lebih pendek, adapun kekurangannya yaitu mahal. Selanjutnya adalah penerimaan. Proses penerimaan meliputi 6 tahapan. Yang pertama, cek kesesuaian surat pemesanan, cek item, batch, ED atau expired date, dan jumlah obat. Kemudian lakukan pencatatan pada buku penerimaan, melakukan input pada sistem informasi farmasi, melakukan penyusunan first expire first out, dan kemudian pencatatan pada kartu stok sesuai item. Kemudian ada proses pembayaran. Proses pembayaran dapat dilakukan 3 metode. Yang pertama, konsinyasi. Konsinyasi ini kerjasama apoteker dengan distributor atau produsen. Dicek setiap 2 bulan. Kemudian ada cash on delivery atau pembayaran tunai ketika pesanan tiba, dan dapat juga dilakukan melalui kredit, yaitu pembayaran pada jangka waktu tertentu, biasanya setiap 21 hari. Selanjutnya ada penyimpanan. Kegiatan penyimpanan atau pemeliharaan sediaan farmasi yang telah diterima untuk menjaga keamanannya, kualitas, pencurian, serta kebakaran. Faktor yang mempengaruhi penyimpanan yaitu meliputi yang pertama, kemudahan ruang gerak, kemudian ada kondisi penyimpanan, kemudian ada sirkulasi udara, rak dan plat, dan yang terakhir ada pencegahan kebakaran. Selanjutnya ada tata ruang penyimpanan. Yang harus diperhatikan pada penyimpanan yaitu berdasarkan jenisnya, kemudian ada first expire, first out atau first in, first out, dan ada penyusunan kemasan besar, penyimpanan narkotika, sediaan dan lingkungan, pencantuman nama LASA. Selanjutnya ada proses pemusnahan. Pemusnahan ini dilakukan untuk membebaskan dari tanggung jawab bendaharawan barang. Barang yang dimusnahkan yaitu barang yang tidak dapat diperbaiki, biaya perbaikan tidak ekonomis, barang yang sudah kadaluarsa, dan barang hilang atau karena pencurian. Nah, berikut adalah penarikan barang dapat dilakukan oleh pemilik izin edar atas perintah BPOM. Yang kedua, voluntary recall dengan tetap laporan kepada Ketua BPOM. Kemudian untuk kriteria produknya, tidak memenuhi syarat mutu, produk kadaluarsa, izin edar yang telah dicabut, tidak memenuhi syarat pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan. Adapun teknik pemusnahan dilakukan dengan cara pengembalian kepada produsen, penimbunan, pembuangan lewat saluran air, pembakaran dalam wadah tertutup, ataupun dengan cara dekomposisi kimiawi. Tahapan-tahapan pemusnahan dilakukan melalui sebagai berikut. Yang pertama, membuat list sediaan farmasi, alat kesehatan, BMHP yang akan dimusnahkan. Kemudian menyiapkan berita acara pemusnahan, lalu mengkoordinasikan jadwal, metode, dan tempat pemusnahan kepada pihak terkait. Menyiapkan tempat pemusnahan, kemudian pemusnahan disesuaikan dengan jenis dan bentuk sediaan serta peraturan yang berlaku. Sekian
penjelasan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.